Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Erniwati kembali hadir menyapa Anda dalam program seputar Parepare Peduli yang akan menghadirkan informasi seputar Kota Parepare. Wali Kota Parepare serahkan LKPD 2014. Diskominfo Parepare gelar pelatihan IT bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Bangunan Pare Beach City telah difungsikan. Pemirsa, beberapa hari yang lalu Wali Kota Parepare HM Tovan Pawe menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun 2014 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK-RI di Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar 30 Maret yang lalu. Wali Kota Parepare HM Tovan Pawe menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun 2014 ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK-RI perwakilan Sulawesi Selatan di Makassar pada hari Senin 30 Maret lalu. LKPD ini diterima langsung Kepala BPK perwakilan Sulawesi Selatan Tri Heriadi. Selain Parepare juga ada dua daerah lain yang ikut menyerahkan LKPD, yaitu pemerintah Kabupaten Goa dan pemerintah Luwu Utara. Parepare merupakan daerah tercepat ke-15 yang berhasil menyerahkan LKPD sebelum batas waktu penyerahan. Hal ini telah sesuai dengan perundang-undangan yakni tanggal 31 Maret. LKPD rencananya akan dibahas dalam waktu 60 hari untuk mendapat opini BPK. Turut serta mendampingi Wali Kota dalam penyerahan LKPD 2014, Sekretaris Daerah Mustafa Mapangara, Inspektorat Kota Parepare Husni Syam, Kepala Bagian Humas Ahmad Masdar, Kepala Bagian Aset Andi Sinangka, serta Kepala Bagian Keuangan Jamaluddin Ahmad. Ya, informasi berikutnya pemirsa, di mana Dinas Komunikasi dan Informatika Parepare kembali mengadakan kegiatan penyelenggaraan pelatihan teknologi informasi yang dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Infokom Parepare, Haji Iwan Asaat. Berikut liputannya untuk Anda. Seiring dengan semangat memajukan pengusaha kecil dan menengah, khususnya di bidang IT di Kota Parepare, Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare kembali menyelenggarakan kegiatan pelatihan teknologi informasi yang dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Infokom Parepare, Haji Iwan As'ad, di Aula Pusat Komunikasi Kreatif atau Puskomkrep pada hari Senin 30 Maret lalu. Melalui Puskom Kreatif ini, para pengusaha kecil dan menengah dilatih dalam memasarkan produk yang dihasilkan melalui sistem pemasaran online. Kepala Dinas Kominfo Parepare, Haji Iwan As'ad dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian Kominfo Republik Indonesia melalui Direktorat Elektronik Bisnis dengan Dinas Kominfo Kota Parepare. Menurut Iwan, nantinya para pengusaha khususnya UKM akan diajari cara pembuatan blog maupun email. Kegiatan ini merupakan kegiatan kerjasama antara Kementerian Kominfo melalui Direktorat E-Bisnis dengan Dinas Kominfo Parepare, di mana ruangan yang kita tempati saat ini adalah namanya ruangan Pusat Komunitas Kreatif. Jadi teman-teman, para peserta yang kebetulan memiliki usaha, terutama usaha di bidang UKM, mungkin ada yang bergerak di bidang makanan, mungkin ada yang bergerak di bidang souvenir, pakaian, apa dan sebagainya. Itu bagian lain kita lakukan pemasarannya secara online. Jadi mungkin nanti akan diajarkan bagaimana memasarkan lewat Facebook,
pemasaran lewat Twitter atau dibuatkan semacam blog atau website di mana pemasarannya bisa dilihat oleh orang lain yang ada di bukan hanya di Parepare, tapi sepanjang dia bisa online dia bisa lihat. Kalau Bapak Ibu sering mendengar seperti eBay, Lazada, itu pemasaran penjualan online. Kegiatan yang sudah diagendakan secara rutin ini dimaksudkan untuk memberikan kemampuan dasar bagi pengusaha UKM yang baru dalam memasarkan produknya dengan cara memanfaatkan layanan blog di internet serta dilatih cara berkorespondensi dengan customer melalui email. Secara umum, kegiatan pelatihan ini juga dimaksudkan untuk menyiapkan pengusaha dalam menghadapi persaingan dengan pelaku usaha di negara ASEAN lainnya. Karena di tahun 2015 ini, APTA sudah diberlakukan di seluruh negara ASEAN. Setelah mendapatkan pelatihan ini diharapkan para peserta mampu memperluas jangkauan pemasaran produknya dan tidak terbatas pada wilayah lokal di daerah Parepare saja. Kegiatan pelatihan ini berlangsung selama 2 hari. Ya, untuk informasi berikutnya pemirsa, di mana beberapa hari yang lalu untuk Pare Beach City juga pasar kuliner dan UKM telah difungsikan. Nah, diharapkan dengan difungsikannya 3 fasilitas ini mampu menjadikan kota Parepare sebagai kota tujuan dan bukan hanya sebagai kota transit. Pare Beach City yang diresmikan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo, bertepatan dengan hari ulang tahun kota Parepare beberapa waktu lalu akhirnya difungsikan pemanfaatannya bersamaan dengan pasar kuliner dan UKM oleh Wali Kota Parepare HM Topan Pawe. Peresmian penggunaan Parepare Beach City dan gedung kuliner ini dilakukan pada hari Minggu, tanggal 29 Maret lalu. Parepare Beach City itu saya tetap komitmen buat semua para pedagang kaki lima, kafe-kafe yang ada tetap kembali masuk ke tempatnya. Tidak ada pungutan apapun, tidak boleh ada pungutan apapun. Setelah peresmian, Wali Kota Parepare yang didampingi oleh Ketua DPRD Kota Parepare serta pimpinan SKPD dan beberapa pejabat struktural meninjau secara langsung pemanfaatan Pare Beach City. Dengan hadirnya Pare Beach City, diharapkan Kota Parepare menjadi kota tujuan untuk dapat menikmati wisata belanja dan wisata kuliner. Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi atau Perindakop dan UKM, Amir Sakbi mengatakan, para pedagang Pare Beach City akan menempati lokasi ini telah dibuatkan perjanjian dengan pemerintah kota Parepare yang berisi hak dan kewajiban para pedagang selama berjualan di Pare Beach City. Pada umumnya pedagang yang menempati Pare Beach City ini adalah para penjual yang telah lama berjualan di lokasi ini sebelum dilakukan revitalisasi. Ya, baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dengan tayangan seputar Parepare Peduli yang hadir setiap hari Senin hingga Jumat di layar kesayangan Anda. Kini saatnya saya Erniwati serta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.